Halo warga cyber sekalian, perkenalkan nama saya Alif dari BPJN Kalimantan Selatan. Izinkan saya memaparkan mengenai sudut pandang saya mengenai Smart ASN. Saya bekerja di BPJN Kalimantan Selatan di unit Satker Wilayah 1, Provinsi Kalimantan Selatan yang mengcover daerah Anjir Pasar hingga ke Kota Baru di batas Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan besar organisasi saya adalah untuk mewujudkan sistem jaringan jalan nasional yang andal, terpadu, dan berkesinambungan demi membangun perekonomian dan kehidupan sosial di masyarakat. Untuk struktur organisasi PJN Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Selatan dikepalai oleh Ibu Mirna Sari Daulay STMT. Dan pelaksananya, beliau ditemani oleh 6 wakil satker yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, baik itu dalam segi pelaksanaan teknis maupun administrasi dan keuangan proyek. Selain itu, beliau memiliki seksi-seksi lain yang bertugas untuk menjaga dan memastikan proyek di tiap wilayah dapat berlangsung dengan aman dan lancar, dari PPK 1.1 hingga 1.5. Untuk sekarang saya mengambil posisi sebagai staf teknis dalam Satker PJN Wilayah 1. Sebagai staf teknis dari Satker PJN Wilayah 1, tugas saya itu adalah membagi porsi masing-masing pekerjaan. Saya mendapat pekerjaan dalam membantu pelaksanaan teknis lapangan, kemudian saya membantu proses dalam proses pendataan barang milik negara serta penyusunan manajemen risiko. Layanan apa saja yang Anda bantu hadirkan? Adapun layanan yang saya bantu hadirkan adalah layanan yang bersifat terpadu dan cekatan. Karena saya percaya bahwa dua hal ini lebih penting daripada sekedar melek teknologi. Saya melihat sendiri bahwa lebih afdolnya suatu pekerjaan itu ketika kita berusaha cekatan dan berusaha memahami situasi waktu yang diberikan kepada saya. Standar yang menjadi acuan saya dalam mencapai pekerjaan saya sukses, saya mengambil prinsip berakhlak sebagaimana yang ada disebutkan atau saya pelajarin selama saat ini. Sistem berakhlak ini menjadi acuan mutlak sebagai seorang ASN dalam berperilaku dan menentukan job desk dan tugas yang ingin diemban hingga masa akhir jabatannya. Kalau saya jujur, saya belum bisa melihat arah bagaimana saya membantu secara garis besar. Karena saya percaya semua proses itu akan mengikuti alurnya. Dan kita tidak bisa menentukan secara umum apa yang bisa menjadi acuan atau kontribusi saya dalam mencapai organisasi. Apalagi saya masih 3 bulan bekerja. Namun, yang dapat saya pastikan adalah ketika saya mengambil pekerjaan ini, saya tahu resiko yang harus saya ambil dan saya tahu target besar organisasi ini harus tercapai sesingkat-singkatnya dan sepadat-padatnya. Artinya apa? Artinya jika pelaksanaan pekerjaan di dalam proyek itu sukses, maka dari itu kontribusi saya terhadap masyarakat adalah berusaha untuk memiliki self awareness atau kepekaan terhadap kondisi sosial yang berlaku di masyarakat. Kalau saya jujur, saya hampir menerapkan semua ciri Smart ASN yang sebagaimana tertera dalam pelatihan. Hanya saja, jika dibicarakan apa yang kurang, mungkin saya masih kurang memiliki rasa empati terhadap rekan-rekan saya. Saya tahu bahwa pekerjaan itu berat dan saya tahu setiap orang memiliki kewajibannya masing-masing. Dan kadang karena kita tidak memiliki empati itu, kadang kita tidak bisa melihat secara garis besar kondisi yang terjadi, baik itu secara personalia di dalam kantor maupun secara umum yang terjadi di masyarakat. Tentunya dalam hal meningkatkan empati dan integritas, saya mencoba untuk melatih diri saya untuk bersikap terbuka. Walaupun saya masih orangnya secara halus masih pemalu, tapi saya terus mencoba mencoba berinteraksi, terus mencoba untuk bercakap-cakap ataupun bersenda gurau dengan rekan saya. Bahkan mungkin waktu istirahat mungkin saya menemani rekan-rekan saya bermain game gitu seperti Mobile Legends atau sejenisnya. Saya pikir itu salah satu langkah yang bagus karena zaman sekarang kita itu terlalu gampang diberi tugas sampai kita itu jenuh terhadap apa yang sering kita lakukan. Apa hal sederhana yang bisa Anda lakukan agar kinerja layanan unit lebih baik dan berdampak? Untuk sekarang, hal yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan potensi diri saya adalah belajar. Tidak ada ilmu itu yang kita dapat itu secara gratis. Itu harus saya akuin. Namun, ketika kita bekerja, pastinya kita tidak bisa bekerja tanpa ilmu. Salah satu guru atau mungkin ustadz guru saya mengatakan, orang yang tidak memiliki ilmu, tong kosong yang nyaring bunyinya.
Orang-orang yang menyampaikan sesuatu tanpa dasar atau ilmu hanya akan menjerumuskan masyarakat atau umat manusia ke jurang kehancuran. Maka dari itu, untuk mencapai target tujuan besar dari instansi, maka saya harus belajar memperbanyak ilmu, baik itu melalui seminar, baik itu ilmu-ilmu soft skill seperti video editing, seperti eh, foto, foto editing, video editing, eh, atau mungkin teknologi yang berhubungan dengan AI. Maka semua itu, ketika semua ilmu itu masuk, saya berharap ilmu tersebut bisa saya pergunakan di instansi saya untuk meningkatkan kinerja dan keterampilan yang ada di dalam instansi saya. Oke, itu demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.